Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda semua dan selamat pagi kepada dosen pengampu kami, Miss Rinia Zatalini, SPD MA. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan dari konsep harmoni dalam keberagaman, yang dimana ini merupakan materi untuk kelas 11 PAS-CF dalam konsep memahami nilai-nilai keberagaman dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan materi yang kami ambil dari modul yang telah dikumpulkan pada bab 3. Nah, sebelum itu, sedikit perkenalan diri dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya sendiri terlebih dahulu, yang merupakan salah satu anggota dari Patriarki Boys, Husain Al-Qadri dengan NIM 240527. Kemudian rekan saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Edo Muhammad Alfian Alfian dengan NIM 24052011. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Fazar Manjundi dengan NIM 24052046. Nah, terima kasih. Sebelumnya saya itu akan mempresentasikan terkait dengan materi yang telah disampaikan pada awal tadi, yang dimana saya sendiri sebagai moderator, kemudian sebagai pemateri pertama. Nah, sesuai dengan konteks tema yang telah saya sampaikan pada awal pertemuan tadi, bahwasannya kita akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman. Sebelum itu, membahas terkait lebih lanjut dari tema yang akan kita bahas bersama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu harmoni dalam keberagaman. Jika kita lihat dari tema cantumkan tersebut, kan ada harmoni dalam keberagaman, yang dimana itu ada 3 istilah kata yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah harmoni, kemudian ada dalam, dan yang terakhir ada keberagaman. Harmoni itu sendiri dapat kita definisikan secara sederhana bahwasanya suatu perdamaian, suatu kesesuaian, suatu hal yang memiliki toleransi yang tinggi. Sedangkan keberagaman itu jika kita kaitkan dengan konteks negara Indonesia, itu bisa terdiri dari SARA. Apa itu SARA? Suku, agama, ras, dan budaya. Jadi dengan istilah kata yang saya disampaikan bahwasanya dan keberagaman dapat kita dapatkan bahwasanya ada kesesuaian, adanya ada hubungan antara agama, ras, budaya yang beragam di Indonesia. Silakan next moderator. Nah, jika kita telah membahas terkait dengan apa itu harmoni dan keberagaman, tentu di dalam suatu pelaksanaan agar hal-hal tersebut dapat diimplementasikan dalam suatu keberagaman, tentu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan atau diterapkan. Apa saja itu prinsip-prinsipnya? Yang pertama itu adalah toleransi. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu prinsip yang harus ditekankan dalam harmoni dalam keberagaman tersebut. Mengapa demikian? Karena jika tidak adanya toleransi di dalam penerapan harmonisasi dalam keberagaman tersebut, tentu suatu harmoni, suatu hubungan harmonisasi dan perdamaian tersebut tidak akan pernah kita capai tentunya. Karena toleransi itu sendiri itu bisa menerima perbedaan orang lain dan atau dalam istilah kata lain atau dalam kalimat yang lain bahwasanya itu kita bisa menerima dengan lapang dada perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, itu adanya suatu kesetaraan. Jadi, jika kita kaitkan dengan materi dari harmonisasi dalam keberagaman tersebut, tidak adanya sikap etnosentrisme atau sikap yang membanggakan bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga itu adalah keadilan, yang dimana semua aspek yang terkandung dalam SARA tersebut, dalam suatu keberagaman di negara tersebut, itu disamaratakan tanpa adanya suatu perbeda-bedaan. Jadi dengan sederhananya bahwasanya semua itu adalah sama tingkatannya dan tidak ada perbedaan-perbedaan kasta tentunya. Kemudian adanya gotong royong dan yang terakhir musyawarah, yang dimana ini sesuai dengan implementasi nilai fundamental yang ada di sila keempat Pancasila. Next. Nah, untuk identifikasi konflik dalam masyarakat yang beragam, tentu kita perlu mengidentifikasi konflik tersebut dengan prinsip-prinsip yang sudah ada
disampaikan pada slide sebelumnya ini. Yang dimana untuk bagian ini akan dibahas oleh rekan saya Edo Muhammad Alamsyah. Kepada Edo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana secara mengidentifikasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, cara mengidentifikasinya konflik tersebut ya bisa kita lihat dari bagaimana cara masyarakat itu mengaplikasikan eh, pertemanannya ataupun perilakunya dalam lingkungan bermasyarakat gitu. Jika masih ada perbedaan antar satu sama lain, nah tentunya itu adalah sebuah konflik. Jika ada perbedaan-perbedaan dan pendiskriminasian antar satu sama lain, nah itu adalah sebuah konflik yang sering terjadi juga di masyarakat. Mungkin untuk selanjutnya ini akan saya terangkan lebih lanjut lagi. Nah, bisa di next, moderator. Nah, apa saja sih penyebab dari konflik dalam keberagaman ini? Nah, yang pertama, prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok lain. Nah, yang dimana prasangka dan stereotip negatif ini termasuk faktor utama gitu, penyebab dari konflik dalam keberagaman. Yang dimana para kelompok yang berbeda atau yang beragam tersebut memiliki pandangan-pandangan yang tidak benar ataupun pandangan-pandangan yang sebenarnya itu tidak terjadi, nah, namun dibuat seolah-olah itulah hal yang nyata dari kelompok yang berbeda dengannya. Nah, dari hal itu kita harus terus berpikir positif, berprasangka baik, dan berstereotip baik untuk satu sama lain. Selanjutnya yaitu adalah ketidakadilan dan diskriminasi sistemik. Nah, tentunya ini juga termasuk dalam penyebab konflik dalam keberagaman. Baik itu ketidakadilan dan juga diskriminasi. Nah, yang selalu mengedepankan, yang selalu mementingkan kelompoknya sendiri dibandingkan kelompoknya lain. Bahkan akan mendiskriminasi kelompok-kelompok lain dengan cara yang halus ataupun yang kasar. Hal yang halus ya tentunya dengan sistemik. Nah, jika yang kasar ya diskriminasinya secara langsung gitu. Nah, selanjutnya yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial yang melebar. Dari hal ini, keberagaman-keberagaman seperti ekonomi, nah, kesenjangan ekonomi tadi, dan sosial juga termasuk faktor utama dalam penyebab konflik ini. Lalu, yang keempat, politisasi identitas untuk kepentingan kelompok. Gitu. Nah, dalam hal ini, penyebab konflik dalam keberagaman tentunya menjadi faktor-faktor yang sering juga yang membuat konflik dalam masyarakat. Dalam politisasi identitasnya untuk kepentingan kelompoknya sendiri daripada kelompok lainnya. Lalu yang kelima, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, inilah yang membuat sebenarnya kalau di zaman era modern ini perpecahan antar kelompok, perpecahan antar suku. Nah, banyak orang-orang yang memberikan berita-berita hoaks dan juga memberikan ujaran-ujaran kebencian di komennya. Nah, oke, next. Lalu jenis-jenis konflik dalam masyarakat itu beragam gitu kan. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada konflik SARA. SARA itu terbagi menjadi empat ya, ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, bagaimana antar suku itu saling mendiskriminasi, nah, saling tidak suka sama lain, dan begitu juga dengan agama, atas kepercayaannya masing-masing bagaimana, dan mendiskriminasi kepercayaan orang lainnya, melihat dari ras bagaimana bentuk warna kulitnya atau bagaimananya, dan antar golongan yang tidak sama dengan kelompoknya sendiri. Nah, lalu ada jenis yang kedua itu konflik ekonomi, nah kesenjangan sosial dalam ekonomi. Nah, dalam perbedaan-perbedaan di masyarakat tentunya banyak ya, juga ada termasuk dalam perbedaan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial tadi. Nah, ada yang kaya dan juga ada yang miskin dan ada juga yang menengah. Nah, itu membuat perbedaan-perbedaan tersebut menggap-gapkan gitu kalau yang sering terjadi sekarang antara yang miskin, yang menengah dan juga yang kaya tuh terjadinya penggap-gapan
untuk konflik dalam masyarakat yang beragam ini sekarang gitu. Lalu ada namanya konflik politik. Konflik politik ini adalah kekuasaan, perebutan kekuasaan yang diakibatkan dari misalnya perebutan kekuasaan seperti pemilihan presiden misalnya. Nah, presiden kan kebanyakan kita sama-sama ketahui juga dari suku mana ya kan? Gak perlu disebut lagi presiden ini dari suku mana yang sering kan. Nah, terus misalnya di sebuah daerah tertentu ya harus daerah itu juga yang menjadi harus anak daerah situ juga yang akan menjadi sebuah pemimpinnya di sana gitu. Itulah contoh dalam kehidupan berpolitik ya. Nah, selanjutnya itu ada konflik budaya, benturan nilai dan tradisi. Nah, dalam konflik budaya ini benturan nilai dan tradisi ini banyak seperti ketika seseorang merantau ke daerah yang dia tidak kenal sebelumnya. Nah, lalu dia tetap memakai atau mengimplementasikan budaya-budayanya di tempat orang tersebut atau kelompok tersebut. Nah, itu membuat benturan-benturan nilai ataupun tradisi. Nah, contohnya seperti apa? Ya, misalnya orang Batak nih yang biasanya mereka ini berbicaranya kasar, nah dan sering-sering membentak-bentak. Namun kalau dibawa ke tempat Bandung lah contohnya, yang soft spoken gitu kan, nah, itu tentunya nggak cocok di situ. Terjadinya benturan nilai. Selanjutnya yaitu konflik sumber daya, perebutan lahan, air, dan sumber daya alam. Nah, dari hal ini ya tentunya dari perbedaan-perbedaan sosial tadi terjadi dan perbedaan-perbedaan tempat yang dimana sebenarnya dalam daerah tersebut telah didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga ada yang memiliki sumber daya airnya lebih banyak, ada yang memiliki lahan-lahannya lebih banyak dan itu yang membuat keberagaman dalam konflik keberagaman di Indonesia ini juga gitu. Oke, next. Nah, lalu dampak konflik dalam masyarakatnya. Apa sih dampaknya gitu kan? Dampaknya yang pertama itu perpecahan sosial. Nah, konflik menyebabkan disintegrasi sosial, memecah belah masyarakat, dan merusak harmoni serta persatuan bangsa. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi, yang dimana kita nih harus apa ya? Harus bersatu sesuai dengan Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia gitu kan. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Jangan ada perpecahan di antara kita. Lalu kerugian material. Nah, konflik menimbulkan kerusakan harta benda, infrastruktur, dan yang paling menyedihkan adalah korban jiwa. Nah, dari berbagai konflik yang terjadi, tentunya pernah juga kita dengar perang antar suku, gitu kan, yang menyebabkan korban jiwa, bahkan kerusakan infrastruktur. Nah, itu ruginya untuk kelompok yang memiliki konflik tersebut, gitu. Selanjutnya yaitu hambatan pembangunan. Nah, konflik berkepanjangan menghambat pembangunan ekonomi dan menyebabkan trauma psikologis masyarakat. Nah, ya dari hal ini jika seandainya eh, pemimpin dari sebuah daerah misalnya didominasi oleh suku-suku tertentu, jika pemimpin tersebut tidak memiliki rasa-rasa persatuan ataupun tidak menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nah tentunya bisa juga menghambat pembangunan-pembangunan ekonomi dan dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat pun seperti peperangan-peperangan. Nah, inilah juga yang membantu merusak dan menghambat pembangunan ekonomi. Nah, dan juga bisa menyebabkan trauma-trauma psikologis masyarakat. Lebih tepatnya bisa dari anak-anak lah yang terlebih dahulu. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya, nah mungkin kalau dari saya itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk saudara Faza. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin di sini ya dari rekan-rekan kalian saya akan mengatasi strategi mengatasi konflik. Jadi mana dari saudara Hussein, dari saudara Edo juga menjelaskan apa pengertian konflik dan juga apa-apa saja konflik, keberangan, apa saja penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan yang strategi untuk mengatasinya. Yang pertama itu adalah melakukan dialog terbuka, yang di mana musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian konflik yang demokratis.
yang dimana kita akan menghargai semua pihak yang terjadi, di mana kita akan menyampaikan pendapat apa yang kita rasakan, yang dimana di situ kita akan lebih mudah mengerti apa yang permasalahan sebenarnya. Misalnya contohnya dari budaya yang disampaikan oleh saudara Edo, yang dimana biasanya kan orang Batak itu ngomong agak keras atau agak apa tuh. Kalau dibawakan ke tempat kita di Minangkabau atau apa itu bisa membuat kita tersinggung atau gimana. Jika kita melakukan dialog, kita akan berkomunikasi. Eh, kamu itu kayak yang aku dengar, kayak yang mau aku rasakan itu kamu kayak bikin aku tersinggung sekali. Nah, dari situ juga teman kita yang orang Batak ini bisa mengulang atau meninjau kembali bagaimana dia berbicara. Soalnya itu adalah penegakan hukum. Yang dimana teman-teman tahu konflik ini banyak menyebabkan sebuah apalah banyak dampaknya. Yang dimana ini harus melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi untuk menjamin kesetaraan semua warga negara Indonesia. Yang dimana jika ada konflik sebuah misalnya ada seperti konflik premanisme, pokok ada premanisme kan. Misal ada dibuat suatu tempat jualan lah. Dan datanglah seorang preman yang minta memalak itu buat konflik itu berkaitan dengan ekonomi, di mana ekonomi sedang susah atau apa itu premanisme itu harus ditindak agar itu tidak terulang kembali. Dan yang terakhir ini adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi teman-teman, pemerataan dan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi akan membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial yang di mana antara si kaya dan si miskin. Jika kesenjangan ini sudah diatasi, konflik pun akan bisa kita hindari, teman-teman sekalian. Mungkin selanjutnya strategi mengatasi konflik kearifan lokal dan apa nih nggak tertutup. Nah, strategi mengatasi konflik media kearifan lokal dan juga sikap bijaksana. Yang dimana teman-teman kita harus menggunakan literasi digital. Maksudnya apa? Kita akan menggunakan media, yaitu media seperti apa? Media bertanggung jawab dan menggunakan literasi digital. Untuk apa teman-teman? Untuk melawan hoaks serta ujaran kebencian di media sosial. Yang dimana kita tahu kayak di media ini banyak kayak ujaran kebencian, sara rasis seperti eh, mungkin contohnya mungkin saya sedikit contoh mungkin ada kayak Minang pelit atau apa semacamnya itu mungkin bisa dihindari dan juga harus kita apalah kita hilangkanlah kebudayaan seperti itu literasinya. Kita harus menggunakan media itu setelah bertanggung jawab. Selanjutnya itu adalah kearifan lokal yang dimana kita teman. Kita akan menggali nilai kearifan lokal seperti Campung Naga yang mungkin contohnya adalah Kampung Naga yang kami bahas di sini adalah sebagai contoh hidup harmonis dalam keberagaman. Mungkin nanti akan ada contohnya. Eh, yang terakhir adalah sikap adaptif dan selektif. Yang dimana sikap adaptif dan selektif ini adalah kita menggunakan sikap yang adaptif dan juga selektif di era globalisasi. Yang dimana kita akan berpikir global tapi bertindak lokal untuk menjaga identitas bangsa. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Mungkin di habis ini ada penampilan video. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator yaitu Husen. Oh, mohon maaf, sepertinya belum. Mungkin mohon maaf Pak Moderator, mungkin saya akan melanjutkan lagi. Tidak Eh, apa-apa, Pak. Lanjutkan ya, Pak. Oke, masih bisa. Kita akan selanjutnya akan membahas adalah peran warga negara dan gagasan solutifnya. Yang pertama mungkin yang paling bagus itu adalah pemerintah. Yang di mana kita berharap ke pemerintah ini membuat kebijakan yang inklusif dan penegakan hukum yang adil. Yang di mana kita memberikan kebijakan yang menguntungkan rakyat yang membuat kita menjadi hidup lebih tenang atau lebih aman dan damai dan juga adanya penegakan hukum yang adil. Tidak ada misalnya karena dia anak polisi, dia tidak ditindak seperti itu. Lalunya mungkin dari tokoh agama atau adat bisa melakukan mediasi dan pembinaan kerukunan untuk menghindari konflik budaya yang ada disampaikan dari saudara Edo. Lalunya di bagian kita, mungkin dari kita sebagai pendidik atau calon pendidik, mungkin lembaga pendidikan atau kurikulum toleransi dan karakter yang dimana kita mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang mengajarkan toleransi dan juga mendidikkan karakter yang tidak eh, agar masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan ramai, toleransi dan berkarakter Pancasila. Mungkin selanjutnya sebagai mungkin dari kami bertiga ini dari generasi muda yang dimana kami ini adalah agen perubahan dan mungkin kami bisa melakukan kampanye digital dari tadi misalnya hindari kalimat rasis, sara,
dan juga menghindari menyebarkan berita hoax atau mungkin cek dulu sebelum cek before share. Mungkin cek cek dulu sebelum kita share, mungkin itu. Selanjutnya mungkin dari semuanya masyarakat sivil mungkin bisa diadakan forum atau forum dialog dan juga gotong royong bersama. Yang dimana mungkin sudah saya contohkan juga tadi, di mana dialog ini penting untuk menghindari sebuah konflik agar tidak jadi yang namanya miskomunikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, baik. Mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator, mungkin Pak Usen bisa jelaskan video apa ini. Oke, terima kasih kepada Faza dan Edo Muhammad Alamusyah atas pemaparan materinya. Tadi kan di bagian itu kan sudah menjelaskan tadi apa-apa saja konflik yang terjadi dalam suatu keberagaman. Tentu karena kita hidup dalam keberagaman, apalagi di Indonesia adanya suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda, tentu suatu hal yang bersinggungan pasti selalu terjadi. Kadang-kadang menjadi suatu perbedaan tersebut dapat menyebabkan suatu hal yang sangat sensitif, bahkan bisa melebar menjadi suatu konflik atau perkelahian tentunya. Akan tetapi jika kita bisa menerapkan prinsip-prinsip harmonisasi dalam keberagaman tersebut dengan baik, salah satunya adalah toleransi, mungkin hal-hal tersebut dapat diminimalisir tentunya. Dan kemudian Faza pun tadi sudah menyampaikan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan atau diterapkan agar bisa menjadi salah satu tindakan preventif lah, pencegahan dalam suatu konflik dalam keberagaman tersebut. Mungkin kalau saya sedikit menambahkan, itu kan kadang-kadang dengan adanya konflik dalam keberagaman tersebut, kan tadi saudara Edo Muhammad Alamsyah, rekan saya itu menyampaikan adanya suatu kerugian material tentu. Karena saya ingat saya itu pada tahun 2018, adanya terjadi suatu pembakaran di vihara di Asahan, Sumatera Utara. Itu kan menjadi suatu kerugian material di mana vihara tersebut dibakar, atau tidak ketika adanya pengeboman oleh terorisme di Bali, itu pengeboman di dalam satu gereja, itu kan juga menjadi satu kerugian material tentunya. Jadi dengan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip harmonisasi dalam keberagaman tersebut, mungkin bisa menjadi salah satu tindakan preventif dalam mencegah hal tersebut melebar ke bidang-bidang yang lainnya. Nah, mungkin ini ada sedikit cuplikan video yang bisa digunakan untuk menjadi suatu apa namanya tuh persepsi lah bagi siswa-siswa nantinya untuk bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran yang telah disampaikan serta mengaitkannya antara isi video tersebut dengan materi yang sudah diberikan kepada siswa. Boleh Faza minta tolong diputarkan videonya? Boleh di itu dulu Faza, di stop dulu. Nah, itu kita belum bisa selesai menonton video tersebut sampai habis, cuman kita sudah bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang dimana suatu kehidupan yang dilatar belakangi dengan latar belakang yang berbeda-beda akan menjadi suatu keindahan tersendiri jika kita mengesampingkan perbedaan tersebut. Kita bisa melihat dari cuplikan video tersebut ketika beberapa anak tersebut bermain bersama tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat latar belakang, walaupun mereka itu berbeda-beda golongan, akan tetapi ketika anak-anak tersebut bisa bertoleransi dengan baik, menerima dengan baik, tentunya akan menjadi menciptakanlah suatu suasana yang sangat hangat dan damai tentunya. Jadi video tersebut sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwasannya harmonisasi dalam keberagaman tersebut bisa terjadi jika kita bisa menerima satu sama lainnya. Mungkin untuk kesimpulan, tadi kan sudah kami jelaskan tadi apa itu harmonisasi, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana contoh-contohnya, serta bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi di dalamnya, apa-apa saja konfliknya.
Nah, sekarang kita sampai pada bagian kesimpulan. Jadi, teman-teman semua, dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, kita itu harusnya bisa menerapkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimana artinya tersebut, walaupun kita itu berbeda-beda, akan tetapi kita tetap satu juga gitu. Semboyan inilah yang akan membuat kita selalu bangga dengan keberagaman, karena keberagaman tersebutlah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi negara kita dan serta bangsa kita sendiri, dan bisa memperkokoh rasa persatuan yang ada di dalam darah, jiwa, dan raga kita. Merdeka. Salam harmonisasi, salam keberagaman. Mungkin itulah pematerian yang dapat kami sampaikan. Saya Husan Al-Qadri dan Edo Muhammad Alamsah serta Faza Abdurrahman Jundi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.